Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya yakin anak-anak sehat semua. Alhamdulillah semuanya sudah sehat ya. Iya. Sudah mandi, sudah sarapan. Iya, semoga sudah semua mandinya Iya. ya. Nah, karena kita mau belajar, jadi kita memang harus sudah siap. Iya betul, Iya kan? buku semua alat Bukunya tulisnya siap, alat tulisnya siap, fisik siap, iya kan? Iya. Ya masa mau belajar masih berebutan ya, tidak mungkin ya. Dan juga jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, kita mulai sebelum kita belajar, kita mulai dengan membaca basmalah ya Bu. Iya. Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti sama Allah diberikan kemudahan Iya memahami betul. materi hari. Kemudahan memahami dan kalian mempunyai manfaat dari Iya. pelajaran. Lah Bu Mary, kita hari ini akan belajar pembelajaran 5 ya. Iya, Masih di pembelajaran. subtema 1, Betul, tema 7. tema 7. Ada gambar apa ini Bu Mary? Oh, di situ ada gambar sapi dan seseorang yang sedang memerah sapi ya, Pak Oh, ya. itu pemiliknya ya, petaninya. Iya, mungkin peternaknya. itu peternak. Anak-anak sudah siap ya bukunya? Iya. Dibuka halaman berapa Bu Mary? 39. 39. Ada Oke. gambar sapi yang sedang diperah. Iya. Diperah itu diambil susunya ya, susunya. karena sapi Oke. itu kan dimanfaatkan ada susunya. Selain dagingnya itu Iya. diambil susu, susunya. kulit, tenaga, ya tenaga, kan. betul sekali. Nah, itu mereka ada anak-anak di situ ya. Sebaiknya kita baca dulu aja ya, Oh, Pak ya, gitu biar ya, kita biar tahu ya. sedang apa ya. Mereka sedang ngapain, apakah Iya. nonton atau bersorak-sorak kita juga nggak Iya. tahu ya. Iya, betul sekali. Baiklah anak-anak, disiapkan bukunya dulu ya. Ketika nanti Bu Guru membaca, kalian sudah membuka bukunya dan menyimak apa yang Bu Guru baca, karena di awal itu kita membaca terlebih dahulu. Oke. Baiklah, siap ya. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Iya. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Oh. Ya, jadi di sini Udin sama teman-temannya itu diberi izin sama si pemiliknya, Pak, untuk menyaksikan berkunjung ya. menyaksikan pengolahan apa yang bisa dimanfaatkan dari sapi. Dan ini Dan lebih kebetulan ya di situ ketika Iya. itu ada yang sedang memerah susu sapi ya. Ternyata mereka sedang berkunjung ya. Nah, dari kita membaca kita akan tahu sedang ada apa. Sedang ada apa? Ya, kita lanjut karena kan tadi diberi teksnya. Iya, diberi Jadi teksnya. penasaran teksnya seperti teksnya apa seperti ya? apa ya? Ya, Kan kita dibaca lihat di halaman bersama-sama. 40 ya. Halaman 40. Pengolahan susu sapi. Sekarang Mbak Heri ini yang baca. Iya, silakan Pak. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap. Iya. Ternyata itu teksnya. Iya, teksnya itu ya. Makanya Iya. tadi si Bayu ya, Iya. si Udin Udin. itu melihat banyak sekali proses dari pengolahan susu sapi. Ternyata Iya. hasilnya dari susu sapi itu banyak sekali ya, Macam-macam. Pak ya. Iya, dan ini Iya. bener ya, susu sapi itu kalau diolah sangat disukai anak-anak. Betul, ada yogurt, Iya, ada yogurt, keju, ada mentega, keju. permen, hingga es krim itu Hingga es semuanya krim. kesukaan anak-anak. Nah,
Padahal susu itu hanya bertahan 5 jam. Iya. Tapi setelah jadi permen bisa berbulan-bulan. Betul sekali. Iya. Nah, Cara itu ngeceknya itu dilihat di ada tulisan tanggal iya, kadaluarsa ya. betul. Dulu sudah belajar. Heeh. Nah, anak-anakku semuanya dari teks tadi ya, anak-anakku semuanya setelah membaca, ini tidak dibaca sendiri ya anak-anak. Setelah anak-anak membaca, silahkan juga meminta anggota keluarga, misalnya orang tua, bisa ayah, Kakak. bisa ibu, bisa kakak untuk ikut baca, terus kemudian Meminta minta pendapatnya. Tapi sebelum itu, anak-anak menulis pendapatnya sendiri Iya dulu. betul. Iya, kan? Kalian harus punya pendapat dulu sebelum Minimal meminta satu, pendapat yang lain. Iya. Iya. Jadi pendapatnya tentang apa? Lah ini lihat anak-anak di halaman 41, di situ ada pertanyaan. Ya kan di halaman 41. Di situ kalian diminta berpendapat tentang apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Iya. Jadi susu sapi Susu tadi sapi diolah tadi kan- supaya apa? Iya, misalnya? supaya apa? Ya kan? Nah. Silahkan berpendapat satu saja, terus kemudian minta pendapat orang lain. Jadi diminta baca dulu, terus dimintai pendapat. Kalau Pak Heri sendiri pendapatnya apa kira-kira? Oh, menurut Pak Heri pendapatnya susu menjadi bisa bertahan lama. Iya betul, Nah, karena tadi harusnya 5 jam saja ya Pak Iya. ya. Setelah ada teknologi pangan, susu itu bisa bertahan lama. jadi lebih lama ya. Bisa jadi permen dan sebagainya Nah, tadi silahkan ya. sekarang anak-anak minta pendapat yang lain dan juga ditulis pendapatnya. Nah, setelah kalian memperoleh pendapat-pendapat itu nanti, kalian bisa mengambil kesimpulan, ya kan? Karena Iya. dari hasil kalian diskusi dengan saudara atau dengan ayah ibu, nanti kalian akan mengambil kesimpulan yang ada di bawahnya itu, Iya, ya. jadi manfaatnya Manfaat pengolahan teknologi itu apa? pangan itu terhadap susu sapi itu apa? Ya, Ya. silahkan ditulis di halaman 40. 41. Oke. Kita lanjut di halaman 42 ya anak-anak. Ya, Nah, kalau sudah selesai mengerjakan yang tadi, sekarang kita ke halaman 42. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Oh, ternyata tadi ada garisnya. iya. Ya. Coba yuk anak-anak dibuka kembali halaman 40. Yuk kita lihat yuk mana tuh yang digarisbawahi. Yuk Ini yang bersama Pak Eri. pertama ada di paragraf pertama ya Pak ya? Ada di paragraf pertama ini ya ada kata Daya tahan Ini ya, di Pak Eri situ ada yang bawahi garis ya. bawah ternyata ya Ada Pak. kata daya tahan, terus kemudian di paragraf kedua ada kata teknologi di garis bawah ya. Terus kemudian di paragraf ketiga tidak ada. Tidak ada, Kita yang lanjut di terakhir, paragraf iya. keempat ada kata Pengemasan dan kan? Dan terakhir itu ada kata kedap udara. udara. Yuk Iya. kita balik lagi ke halaman Iya. 42. Nah, kita di cari halaman arti ya Pak ya. 42 diminta untuk mencari arti. Bisa minta bantuan pada orang tua atau guru. Nah, bagaimana kalau kita bantu yuk? Bu Mary? Betul ya. Iya. Atau kalau yang punya kamus bahasa Boleh, ya? Indonesia bisa Bisa. dicari sendiri bisa atau minta bantuan cara mencari di kamus boleh Iya. ya. Ya, seperti Kita itu bantu juga satu atau dua ya Pak Heri ya. boleh ya. Misalnya nih Pak Eri mau ngasih bantuan untuk kata daya tahan. Boleh Apa ya. artinya? Silahkan anak-anak langsung ditulis di situ Pensilnya, ya. pensilnya disiapkan dulu. ya. Daya tahan itu artinya adalah kemampuan bertahan. Nah, jadi daya tahan itu kemampuan untuk bertahan. Terus kemudian teknologi. Nah, teknologi artinya apa? Teknologi artinya adalah cara memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ini ya, kemampuan bertahan untuk kata daya tahan. Terus teknologi artinya cara memenuhi kebutuhan manusia. Nah, nanti pengemasan dan kedap udara ini kelihatan ya anak-anak. Iya. Nah, Kalau ya. pengemasan biasanya berhubungan dengan bungkus ya Pak ya. Bungkus ya, Iya, cara pembungkusan. Jadi pemasan itu cara pembungkusan. Bolehlah sekalian ditulis lah ya. Enggak apa-apa. Nah, sekalian kedap udara apa ini Bu Mary? Kalau kedap udara berarti udaranya sedikit nggak masuk ya, intinya kayak gitu ya. Intinya Atau tidak masuk atau tidak ada udara di dalam tidak ada bungkusnya udara. berarti ya. Iya. Nah, sekarang ya anak-anak silahkan. Kan sudah tahu artinya. Nah, sekarang anak-anak latihan membuat kalimat. Usahakan kalimatnya yang panjang ya. Iya. Jangan terlalu pendek Iya. ya.
Silahkan dibuat kalimat di halaman 42. Ingat, nah kalau dalam membuat kalimat itu kan kemarin sudah diberi contoh, diawali dengan huruf kapital. Iya betul. Ya kan? Terus diakhiri dengan tanda titik. Nah, Jangan itu ya. lupa titiknya ya, karena Ya. yang namanya kalimat itu harus berakhir dengan titik. Seperti itu. Ya, nanti kalian membuat kalimatnya, misalkan kalau kesulitan membuat kata, bisa melihat pada teks ya. Teks itu ada banyak sekali kalimat. Contohnya di situ ada daya tahan. Bisa ambil dari kalimat di teks itu, daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus. Itu boleh ya. Nah, kemudian ada teks bacaan lagi ini Bu Mary, halaman 43 ya. Iya. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Oh, ini anak-anak menyimak. Oh, berarti Bu Guru yang membaca ya? Yang membaca. Ya, Bu Guru dulu ya, nanti Ya, silakan. dilanjutkan Pak Heri. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Beni, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Oh, ternyata sudah selesai. Ya. Dari cerita ini ternyata ada juga ya yang tidak suka sapi, susu ya. Karena alergi. Iya. Iya, coba kita lihat di halaman 44 itu ada sesuatu. Nah, yang penting dari bacaan tadi. Sekarang ini misalnya Pak Heri minta pendapat Bu Mary saja. Menurut Bu Mary, kenapa toh atau apa sih pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari seperti yang di teks tadi? Yang jelas memang setiap orang itu mempunyai kesukaan yang berbeda-beda ya. Kesukaan yang berbeda-beda termasuk ya. di sini tadi Lani kan tidak suka susu. Iya. Nah, berarti setiap orang itu harus bisa memahami keragaman atau perbedaan tersebut. Mengapa demikian kenapa kita harus menghargai? Karena kalau kita tidak bisa menghargai satu dengan yang lain, nanti akan terjadi yang namanya pertengkaran. Malah tidak rukun ya. Iya. Jadi biar rukun kita harus memahami Betul, teman kita. harus bisa menghargai dan menghormati. Iya, jadi oh teman saya tidak suka susu sapi karena alergi. Nggak boleh Mungkin, dipaksa. Iya, atau mungkin kalau pas temannya main ke tempat kita tidak kita kasih susu Iya, sapi. betul sekali. Iya, jadi itu bukti kita menghormati ya Pak iya, ya. betul sekali. Karena setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Nah, itu ada kata-kata yang disampaikan oleh Siti. Wah, Siti menyampaikan kata mutiara. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Nah, tenggang rasa itu apa? Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Berarti tenggang rasa itu bisa kita katakan dengan kata menghargai ya Bu. Menghargai dan saling menghormati itu tadi ya Pak ya. Ya. Ada yang suka susu sapi, ada yang tidak suka, ada yang betul lain sukanya. Iya, sukanya yogurt. Mungkin ada yang saya lebih suka kalau sudah dalam bentuk keju, ya kan. Jadi, kalau kita bisa menghormati perbedaan, berarti kita sudah mencerminkan sikap tenggang rasa. Itu ya seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang volume. Iya, volume itu apa ya Pak? Volume itu ini anak-anak ingat kata kuncinya dari volume itu adalah isi. Nah, kan anak-anak biasanya kalau beli minum itu kan ada tulisan volume ml mililiter. Iya, bisa 600 ml, 300 ml. Jadi artinya volume itu adalah isi kata kuncinya. Nah, setelah berkunjung tadi, Beni merasa haus. Dia ingin membeli susu. Nah, dilihat ya anak-anak di halaman 45. Ya, itu Beni, ada 3 kemasan. Ya, ada 3 kemasan. Beni melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Coba dilihat, ada kemasan A, ada kemasan B, terus kemudian ada kemasan C. Nah,
Kalau dilihat dari bentuknya saja sudah kelihatan ya Bu. Ada kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan dan yang lain sebagainya, itu kelihatan mana Pasti yang volumenya beda-beda Iya, ya Pak ya, volumenya karena berbeda-beda. dari ukuran bentuk wadahnya pun Iya, berbeda-beda. Pasti volume atau isinya pun berbeda. beda. Dan ternyata di situ diperlihatkan bahwa volume A itu 2 kalinya volume B. Oh iya. Artinya betul kalau sekali. volume A ini dipindahkan ke wadah B, itu butuh menjadi 2 wadah. Iya. Ya, seperti itu. Terus kemudian ternyata A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Nah, Tuh, volume malah lebih banyak kemasan lagi A ya Pak sama ya. dengan 4 kemasan Iya, C. karena kemasan C itu lebih kecil, Kecil, ya. ya. Jadi- Ukurannya dari 3 itu paling kecil sendiri. Iya, jadi kalau misalnya volume A ini dituangkan ke yang C, ya Pasti ternyata akan membutuhkan 4 4 wadah. wadah. Kalau yang kemasan B, Pak, kira-kira ditukarkan dengan yang kemasan C dapat berapa ya? Berarti kira-kira itu nanti B kalau dimasukkan ke bungkus yang C itu butuh 2. Iya, berarti butuh 2. Nah, Betul sekali. dilihat tadi volume yang tadi itu karena dalam bentuk kemasan ya. Kalau kemasan itu merupakan satuan yang tidak baku. Betul, tidak Ya, bisa jadi patokan ya. Iya, karena kemasan itu kan berbeda-beda ya Bu. Ukuran kemasan beda-beda. Iya, contoh lainnya yang tidak baku itu gelas. Ya kan? Gelas, bisa. Gelasnya Bu Mary yang di rumah bisa berbeda ukurannya Iya. dengan gelasnya Pak Heri ya kan. Betul Misalnya sekali. kalau Pak Heri senangnya minum itu banyak, wah mesti gelasnya gede Gelasnya ya. yang gede. Wah, Termasuk saya ukuran minumnya tangan. satu gelas saja Bu Mary, tapi tapi gelasnya gelasnya gede. gede. Lah, yuk kita lanjut. Sekarang lihat halaman 47 ya anak-anak. Nah, halaman 47, nah dilihat itu ternyata Ada mereka bawa botol. Iya, berbagai macam ukuran botol minum. Jadi ingat ini Bu Mary, kita ketika new normal seperti ini dianjurkan bawa botol Iya, sendiri-sendiri betul ya. sekali biar tidak saling tertukar Iya, ya. membawa botol sendiri-sendiri dan tidak dianjurkan jajan. Ya. Iya. Lah dilihat ya di botol itu ada miliknya Udin, ada miliknya Siti, Edo. ada miliknya Edo, ada Dayu, miliknya Dayu dan ada Beni. miliknya Beni. Nah, ternyata terus kemudian itu botolnya itu sudah ada isinya Iya, air. karena ukuran botolnya berbeda-beda tapi isinya air semuanya. Untuk mengukur apakah sama isinya itu pengukurannya pakai satu gelas ukuran yang Iya, sama. satu gelas yang ukurannya sama. Terus kemudian dituang ke dalam gelasnya tadi iya, ya. betul. Anak-anak bisa dilihat ya di halaman 47 itu di bagian bawah ada gambar botol dan kemudian ada gambar gelas. Ya coba 47, dilihat ini ada garisnya tapi warnanya Iya, biru ya. Itu adalah batas airnya. Batas airnya. Mm-mm. Ya. Dilihat ya ini ya ada punyanya Kita Udin. lihat Udin ya, Ya, itu ini setelah Udin ya, dituangkan segini ya. ternyata tinggi ya Pak ya. Ya, lumayan tinggi. Terus kemudian punyanya Punya Siti. Wah, Sampai lebih mepet lagi. atas ini Iya, ya. lebih isinya lebih Ini banyak. ya sampai mepet atas, punyanya punya Edo. hanya Nah, ini tinggal sedikit ya. sedikit, iya betul. Terus ini Punya kayaknya Edo Dayu. suka minum ini. Habis kok. Terus kemudian punyanya Dayu, terus kemudian punya Beni. Iya betul. Nah, itu kita diminta untuk membandingkan, ya kan? Kita lihat yang paling banyak punya siapa? Ini biar anak-anak yang jawab. Oke, Ya. jelas ya itu ya. Bisa Silakan dilihat ya, anak-anak yang ya. paling banyak punyanya siapa? Dari punyanya Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Ben ini yang paling banyak punya siapa? Terus kemudian dituliskan di halaman 48 di bagian Iya, ini ya anak-anak. Yang paling banyak milik siapa? Ya, terus kemudian yang paling sedikit itu milik milik siapa? siapa? Mudah kan anak-anak? Itu salah satu contoh cara membandingkan volume ya atau mengukur volume. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak punya alat ukur nih Bu Mary, nah kan? Coba dilihat halaman 48 yang anak-anak, di situ ada contohnya. Ini kan Itu kalau galon. kita mau ngukur pakai Galon. gelas nuang satu-satu ya lama. Kira-kira dilihat saja anak-anak sudah bisa nebak. Ya jelas galon yang paling besar ya. Iya, berarti volumenya ya. Nah, dipilih mana yang paling banyak. Terus silahkan halaman 49 ini mudah ya Iya, kalau karena kita ukuran membandingkan. kemasannya sudah bisa Sudah terlihat ya kelihatan dari ya, kemasannya. semakin besar berarti volumenya semakin banyak. Banyak. Halaman 49 silahkan anak-anak urutkan nomor Dari berapa. yang paling sedikit ya itu yang Pak ya. paling sedikit Sedikit hingga dulu. ke yang paling banyak Iya. diurutkan.
Terus halaman 50 juga Itu sama. tapi dari volume paling banyak ke yang paling sedikit. Mudah kan anak-anak tentang volume? Ya kan? Jadi seperti itulah, volume itu adalah isi. Ya, seperti itu. Isi. Ternyata ini sudah sampai di Iya, bagian di akhir pembelajaran kelima. 5. Nah, di pembelajaran kelima ini kita ingat lagi ya, Iya, anak-anak. yang pertama tadi kita tentang memberi pendapat ya. Iya, memberi pendapat. Terus Dan hasil dari pendapat itu tadi dibuat apa? kesimpulan. Ya, terus kemudian mengartikan kata sulit, membuat kalimat dan kemudian, nah ini yang penting, memahami tenggang rasa, dan yang terakhir membandingkan volume. Nah, demikian ya tadi anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran kali ini Semoga sudah kalian selesai. paham ya. Amin ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, ya kan? Kalau tidak terlalu penting nggak perlu keluar Iya, rumah. memakai masker. Cukup di rumah aja Iya. belajar, kemudian bermain di rumah. Iya, seperti itu. Nah, karena sudah selesai, maka kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.